dihina seperti itu. Nggak mau pastinya. Nah ini Bang Zuma sudah dilaporkan, sudahlah Bang Ruth. Sudah aku bilang. Kau sudah puas kan saya sudah dilapor? Udah. Jangan lagi kau bikin masalah baru. Oke? Terkait dengan Rudy Simamora itu ditahan karena dia sendiri. Dia monolog. Maki-maki Allah. Maki-maki Rasulullah. Mengatakan Rasulullah itu apa? Dokter Nabi Muhammad, ucapannya kan itu penistaan. Ya itu urusannya dia. Yang kedua, dia itu kan memang mantan narapidana kasus yang sama, berarti dia sendiri yang cari. Kan gitu. Nah, sedangkan yang saya alami ini adalah saya di rumah saya bikin kegiatan. Tiba-tiba datang orang di luar akidah saya membagi-bagikan kemudian aksesoris keagamaannya. Saya bereaksi. Salahkah ketika saya bereaksi? Bukankah negara ini adalah negara hukum, di mana setiap manusia penduduknya bisa memperjuangkan haknya? Saya perjuangkan hak saya, akidah saya itu terancam dengan saya dibawakan baju yang tertuliskan entah apa di situ. Saya merasa terancam, akidah saya terancam. Maka wajar kalau saya bereaksi. Masih bagus saya bereaksi saat itu juga daripada saya kompori orang banyak. Kalau saya kompor-kompori orang banyak, nah itu bisa berabe. Tapi saya perlihatkan teman-teman yang mau bereaksi lebih besar, saya bilang nggak usah lah. Saya sudah mewakili antum semua. Kita sudah melakukan, kita bakar itu baju untuk perlihatkan kepada Lina Wijaya untuk jangan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Itu contoh yang tidak baik, baik untuk Islam maupun untuk Kristen. Ngapain sih menginginkan orang lain itu menjadi Kristen? Sementara orang ini sudah punya agama, apatah lagi kami ini adalah apologet Islam, pembela Islam. Pembela Islam kok dibawakan baju-baju kayak begitu yang tertulis dalil-dalil Bible? Maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Cobalah mereka besok ke KKR, bikin KKR. Kemudian kami datang juga bagi-bagi baju kaos yang tertulis surah Yasin. Kami bagikan di situ. Enak digituin. Itu penghinaan, itu penistaan itu. Itu sudah penistaan yang nyata itu. Baju itu tidak akan mungkin sampai di situ kalau Lina Wijaya kemudian tidak antar dan kami punya bukti-bukti akurat. Kami punya bukti akurat, semuanya punya bukti. Ya, semuanya punya bukti. Tidak ada yang kemudian dia lakukan itu kami rekayasa, tidak. Semuanya ada buktinya. Dia sebelum datang ada videonya, setelah dia pergi ada videonya, ketika dia di TKP tempat kami ada videonya, ada foto-fotonya lengkap. Bahkan videonya dia ngaku-ngaku dengan bangganya, saya sidak, si Suma masih tidur, si Nandar masih tidur. Ayo dong, saya datang kan untuk berdebat, ternyata kalian ciutnya. Ada video-video kami sebagai bukti. Lengkap bukti-bukti kami. Ya cobalah dipahami itu. Jadi saya katakan kemudian kepada Rudy, udahlah Ruth, saya sudah terlaporkan. Iya. Ya sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Nanti kau dilapor juga, kasihan anak istrimu. Cukup saya. Kamu jangan. Nah terus dia bilang, iya sih biar bagaimanapun Zoom, saya juga, biar bagaimanapun Zoom saya juga, apa katanya itu. Pokoknya intinya muatannya itu biar bagaimanapun Zoom saya juga, biar bagaimanapun kamu itu juga baik sama saya. Ya udah berdamai kita. Jangan lagi kau tambah-tambahin. Ya kalau kamu, saya katakan sama Rudy, mudah-mudahan dia nyimak. Saat ini yang perlu kau butuhkan itu Ruth adalah bantu anak istri daripada Rudy Simamora itu, bantu, kasihan anak istrinya. Silakan kau galang dana, bantu itu anak istrinya. Kalau si Rudy ini ya memang harus dia rasakan, karena siapa suruh dia monolog menghujat seperti itu. Kalau aksi-aksi saya berdebat selama ini, kalau itu dilaporkan, berarti lawan debat saya juga harus dilaporkan, harus masuk juga. Kan gitu poinnya. Jadi apa yang harus kita hilangkan supaya debat ini tidak lagi terjadi? Kalau kau mengatakan tadi perintah bunuh, bukan di situ poinnya. Bukan di situ. Hentikan kristenisasi. Hentikan kristenisasi. Mari kita saling menghargai satu sama lain. Yang Kristen silakan gunakan aksesoris Natal. Kalau pingin kali disebut Kristen, ambil pohon Natal, gantung atau karikaturnya aja, simpan di kepala. Supaya kemana-mana ketahuan, oh ini Kristen.
Jangan pula kopiah dengan baju koko yang diambil, habis itu subhanallah, barakallah. Apa yang kayak gitu-gitu coba? Untuk apa? Apa untungnya kalian kayak gitu-gitu? Nah, jadi solusinya cuma satu. Muaranya yang harus dihapuskan. Apa itu? Bible harus dikembalikan ke aslinya. Hapuskan semua istilah Islam di dalamnya. Selesai kita. Mau banting-banting kepala kalian mengajarkan orang menyembah kepada Theos, silakan. Tidak ada urusan. Tapi ini masalahnya kalian mengajak orang menyembah kepada Allah. Tapi yang dimaksud Allah adalah roh. Bertanduk 7, bermata 7 lagi. Ujung-ujungnya Yesus, anak Maria yang kalian sebut Allah yang datang dalam rupa manusia. Dalilnya Efesus 6 nomor 2, nomor 6, Efesus 6 nomor 2, Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah menjadi manusia. Ujung-ujungnya Yesus yang kalian sebut Allah. Jadi itu yang harus dihentikan di negara kita ini supaya aman. Ya, kita minta mudah-mudahan presiden pemerintahan kita yang baru ini bisa kemudian menyikapi ini istilah-istilah di dalam agama Kristen yang ada di dalam Bible Kristen, karena itu hanya terjemahan dan ada kata Indonesia yang disiapkan untuk itu seperti Alkitab, bisa saja buku atau buku-buku atau kumpulan firman Tuhan, bisa kumpulan firman Tuhan atau Tabiblia atau Biblika dan seterusnya, bisa aja. Kata Allah dikembalikan masuk ke dewa atau Tuhan, sebagaimana Tuhan Bapa atau Theos Bapa atau Dewa Bapa. Bisa kan? Bisa. Daripada kita diskusi terus kayak begini, karena ini tidak akan ada habisnya. Ini tidak akan ada habisnya. Kita akan selalu berdebat, kita akan selalu berdiskusi. Kenapa? Coba lihat di kumal-kumal Kristen. Yesus adalah Allah. Kan menghina itu. Itu menghina. Karena membawa nama Tuhan kami lalu ditafsirkan sesuai dengan iman kalian. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalian tahu Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Kami menyebutnya Allah, kalian menyebutnya Allah untuk mengumpetin, untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian ambil. Itu nggak boleh, itu melanggar, Bung. Nama Tuhan kami Allah. Kami membacanya Allah karena kaidah Quran, nahwu sharaf, tajwid. Kemudian masuk di dalam kitab kalian. Padahal kalian tahu Allah yang kalian baca Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Kalian juga tahu Allah itu adalah nama, bukan gelar. Tapi kalian ambil, kalian comot, kalian gunakan di Bible kalian yang semestinya tidak ada. Nah, sekarang siapa yang menista agama? Biblemu yang menistakan agama kami. Bukan kami, bukan aku yang menistakan agama kalian. Coba Anda buka Bible kalian tuh. 1 Korintus 1:25. Tetapi kebodohan Allah, kebodohan Tuhan kami Tuhan kami kalian katakan bodoh. Melayang-layang, roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kalian menghina. Jadi yang menista sebenarnya di sini adalah kitabmu yang menista agama Islam. Maka supaya tidak ada penistaan, maka kitabmu harus dikembalikan kepada settingan awalnya. Jadi kitabmu yang menistakan agama. Kitabmu menistakan agama. Kalau berbicara mengenai kitabmu, berarti orang-orang yang duduk di lembaga kitabmu. Siapa mereka? Ya orang Kristen lah. Itu yang perlu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Islam ini jahat, Islam ini, saudara, sadarilah. Bukan oknumnya saja yang jahat kepada kami umat Islam. Kitabmu secara lembaga pun jahat kepada kami. Bukan cuma oknum saja seperti RK, Agatha, Lina Wijaya, siapa lagi? Rudy Yohana, siapa lagi? Congorpedia, Kiamat, Saifuddin Ibrahim,
Bukan hanya mereka oknum-oknum ini saja, tapi secara lembaga memang agamamu yang menistakan agama kami. Memang agamamu. Agamamu itu Kristen punya lembaga namanya Lembaga Bible Indonesia. Lembagamu ini yang menistakan agama kami. Coba Anda buka Bible sekarang. Buka di halaman pertama. Sampulnya aja sudah menghina kami. Sudah penistaan. Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kalian tahu itu. Bahwa nama daripada kitabnya saudara kami Kristen itu, Islam itu adalah Alkitab. Tapi tetap aja kalian pakai. Kenapa demikian? Ya karena kalian secara terstruktur menistakan agama kami. Wa ja'alna fi zurriyatihin nubuwah wal kitab. Alkitab, Al-Ankabut ayat 27. Jelas itu. Jadi yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, entah apa-apa kalian sebut sebagai Alkitab. Kan penistaan itu namanya. Itu penistaan. Sama seperti Yesus adalah nama yang sangat sakral di agama Anda. Kalau saya pakai sesuai dengan tafsiran saya sendiri pada bukan tempatnya, itu penistaan. Contoh misalnya, ada ayam bangkok, ada ayam kate, ada ayam betina, ada ayam jantan, ayam Madura. Ayamnya saya ganti pakai nama yang kau sakralkan itu. Pasti itu penistaan kan? Pasti penistaan. Karena Yesus ini bukan sembarang nama. Yesus ini adalah nama yang kalian sakralkan. Tapi dipakai pada tempat yang tidak sesuai, itu ada penistaan. Sama seperti kami. Allah, itu nama yang kami muliakan. Nama yang kami sembah. Tapi kalian pakai pada tempat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu penistaan. Terus sampai kapan kalian sadar itu? Tutup telinga kan kalian? Kalian gak mau tahu. Yang jelas, ya kami punya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa itu bang? Oh itu adalah gelar. Dari mana kaidahnya Anda mendapatkan kata Allah itu gelar? Nah, dan tidak ada kekuatan kemudian yang bisa mengatakan itu hanyalah gelar karena begini bla bla. Bagaimana dengan Tuhannya orang Hindu yang di Bali? Kalian juga pakai. Berarti terbukti memang kalian ini suka menistakan agama orang. Secara lembaga. Secara lembaga. Nah inilah yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu pembunuh, Islam itu sadis, dan seterusnya, bung, kita lihat aja dari agama kita. Lihat agamanya, lihat kitabnya. Siapa yang menistakan agama saudaranya sendiri? Islam tidak pernah menistakan kemudian Tuhan kalian. Al-Quran tidak pernah menistakan sembahan kalian. Tidak pernah. Tidak pernah menyebut sembahan kalian dengan sembarangan. Itu Al-Quran. Padahal kalau dipikir Al-Quran datang belakangan. Harusnya Al-Quran ini disetting sedemikian rupa untuk menistakan nama Tuhan kalian. Ya, tapi tidak. Al-Quran apa adanya. Justru kalian ini datang di abad pertama katanya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh Islam datang. Nanti ketemu di Indonesia kalian yang justru ikuti kitab yang ada di abad ketujuh, kan lucu. Kalian mengekor kepada kitab yang ada di abad ketujuh. Padahal kalian mengakunya berasal dari abad pertama. Kenapa jadi nyontek ke abad ketujuh? Bukannya kami yang harus nyontek ke kalian. Tapi karena kalian usil, kalian penista, maka demi untuk mengkristenkan orang banyak, ya rela kalian kemudian menggunakan kata Allah meskipun kalian tidak imani Allah itu. Nah itulah, bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama yang benar, lihat pola kehidupan, lihat pola keagamaan, dan lihat kitab suci yang kita anggap suci. Al-Quran, lihat Bible. Kalau saya sih pada akhirnya berkesimpulan bahwa kitab Anda itu hanya terjemahan. Terjemahan itu perkataan manusia. Bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau sudah mensifati sifat seperti itu,
mustahil itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa ditambahi, firman Tuhan tidak bisa dikurangi. Itu. Nah, sedangkan semua yang saya sampaikan ini disifati kitab saudara. Sikit-sikit revisi. 2023 revisi. Entah besok revisi lagi. Direvisi. Sementara firman Tuhan masa direvisi kalau firman Tuhan? Nah, pikirkanlah itu, Bung. Pikirkan itu sematang-matangnya. Loh, ini kok kitab kita setiap saat revisi. Ini firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Emang bisa firman Tuhan direvisi? Tidak bisa. Oh, ini hanya terjemahan. Begitu ya? Jadi karena dia terjemahan makanya bisa direvisi. Iya. Oh, dengan demikian itu hanya terjemahan. Artinya apa kalau hanya terjemahan? Bukan firman Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Ya, kalau menurut abang itu revisi, kan Alkitab turun ke bumi kan abad ke-1, abad pertama. Kalian ke-7, berarti kalian yang mengikuti. Terus kenapa kalian bilang kami ambil Alkitab dari kitab kalian? Kalian merasa tersakiti. Sudah jelas, abang bilang tadi kita ini di Indonesia ini semua. Saya lihat malam ini abang agak lebih sopan ngomongnya, aku lihat memang yang agak menarik sedikit, memang agak lebih sopan. Jadi abang bilang kita ini semua bebas beragama. Kalau bebas beragama, kita yang di Kristen ini juga merasa bang kita ini disakiti. Setiap kita ada ibadah acara KKR, kalian bubar-bubari kami seperti di Medan, di Tangerang kemarin. Kalau kami tidak pernah melakukan hal seperti itu, acara di luar pun ibadah, kalian bubarin, kalian demo-demo, seperti itu yang baru ini baru terjadi, yang seorang ibu ASN, pegawai ASN itu, dia juga usir, itu di mana letaknya kalian merasa kalian disakiti, sementara kami yang disakiti selalu setiap ada ibadah selalu kalian bubarin apa segala macam. Abang sudah salah menafsirkan seperti itu, bang. Oke, mungkin ucapan Anda ini mungkin ada benarnya. Ucapan Anda itu mungkin ada benarnya. Tapi kita lihat faktanya, ternyata kebenaran itu hanya kebenaran semu. Kenapa saya katakan itu kebenaran semu? Pertama, kitabmu muncul pakai bahasa Yunani. Betul enggak? Betul. Dari situ saja kalau Anda sadari, kitab yang kalian sebut perjanjian lama itu adalah terjemahan kitab dari agama lain. Itu dulu. Dan kalau saya bertanya, apa legalitasnya? Kenapa kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ini kemudian diambil oleh agama Anda? Apa legalitasnya? Apa hak patennya kemudian? Ada jawaban? Tak ada jawaban. Kalau Anda mengatakan hari ini saya lembut, ya karena tidak ada lawanku yang keras. Karena Al-Quran hanya mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang yang zalim, saya harus tegas. Kalau hari ini ada naik penghujat, kugundulin. Saya tegas kepada orang yang zalim. Tapi kalau orangnya sopan, masih dalam tataran yang baik, saya layani baik. Saya Islam kok. Islam mengajarkan itu. Islam memerintahkan itu. Islam mengajarkan bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau orangnya ada kasar, penghujat, siap-siap aja ku gundulin. Ku kejar kau sampai lubang tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya menggunakan cara-cara seperti ini, nanti semakin banyak yang mu'alaf. Gimana dong? Makin banyak yang tertarik nanti. Oh enggak, tidak. Faktanya begitu. Nah, kembali kepada tema kita, Bung. Agamamu mengambil terjemahan dari kitabnya agama lain, di mana kitab Tanakh itu adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Kenapa terjemahan kitabnya agama lain ada di agamamu? Coba apa alasannya? Itu dulu. Sehingga Tuhannya Bani Israel, Elohim, El Eroi, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, semuanya kalian rubah menjadi dewa, menjadi theos. Bahasa Septuaginta, Koine, Yunani, itu
Lalu kemudian abad keempat disusun menjadi satu dengan perjanjian baru. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Oke. Di abad ke-8, di abad ke-9 baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke. Setelah itu kemudian berjalan masuk ke Indonesia dalam bahasa Belanda. Begitu masuk ke Indonesia, tiba-tiba berubah menjadi mirip Al-Quran. Sejak kapan kemudian Kristen punya kitab menyebut nama Allah, menyebut kata Alkitab? Ya sejak nebeng di Indonesia ini kitabnya. Karena kenapa? Ikut ke Islam-Islaman, ikut ke Al-Quran-Al-Quranan. Coba, sejak kapan orang Kristen menyembah Sang Hyang Widi? Sejak kapan? Tapi coba Anda lihat kitabnya orang Kristen di Bali. Yang disembah siapa? Sang Hyang Widi. Ayo, ada apa dengan agamamu? Kok kayak gitu kali? Ada apa kira-kira? Pertanyakan pada dirimu. Artinya ada prinsip. Kemanapun kau pergi, silakan warnai dirimu dengan warna itu, warna mayoritas di situ, supaya orang-orang di situ bisa juga ikut kepada agamamu. Itu Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah itu caranya. Gimana caranya coba? Anda mau menjadikan umat Islam menjadi murid Yesus, Anda harus ke Islam-Islaman, nyamar seperti Islam untuk memenangkan banyak Islam. Coba lihat para pendeta misionaris pakai kopiah, ya toh? Pakai kopiah, pakai baju koko. Kenapa demikian? Ya itu amanat agung. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Gitu Bung. Jadi kalau Anda mengatakan kami selalu diganggu begini bla 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 bla, mungkin itu keliru ya, oknum-oknum keliru, karena di Islam tidak boleh mengganggu orang beribadah. Jadi itu haram oknum, bukan Islam ya, itu ya. Jelas. Kan tak ada perintah di Al-Quran. Kami kan umat Islam itu pedomannya Al-Quran. Sekarang itu bukan Islam. Itu Islam atau tidak? Kenapa? Itu Islam atau tidak yang membubarkan agama? Agamanya di KTP Islam, perilakunya bukan Islam. Karena kenapa? Orang lagi ibadah diganggu seperti Lina Wijaya. Kami lagi ibadah diganggu. Itu nggak boleh. Nggak boleh orang lagi ibadah kok, apa hubungannya? Istilahnya di Al-Quran itu kan sudah jelas tuh prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh. La ikraha fidin, tak boleh orang memaksakan. Mereka mau beribadah silakan. Mau salto, mau jingkrak, mau lari-lari di dinding, silakan. Itu agama mereka. Kenapa mereka kemudian ada yang usil atau ada yang mengusik? Ya mungkin ada salah prosedur. Bisa jadi di situ mayoritas Islam. Cuman 2 orang yang Kristen di sana. Tapi ada masa di mana orang-orang yang di luar kampung para berbondong-bondong pergi di rumahnya orang Kristen ini untuk nyanyi-nyanyi mengganggu tetangga. Bisa jadi. Karena itu bukan rumah ibadah, itu bukan gereja, itu rumah pribadi yang bertetangga dengan mayoritas Islam. Sampai di sana nyanyi sampai mulut robek sampai ke kuping. Alam kudus. Bayangkan kalau 100 orang menyanyi kayak gitu. Bukankah teman-teman tahu? Ya, bukankah teman-teman tahu bahwa penyanyi-penyanyi gereja itu suaranya bagus-bagus, merdu-merdu, mulutnya bagus-bagus. Begitu dia bicara, teriak, mengganggu tetangga. Wajar orang enggak terima. Lawang di sini perkampungan mayoritas Islam, yang Kristen cuma 2 rumah. Mereka mengundang orang-orang di luar daripada Islam masuk ke situ ratusan orang. Belum motornya parkir sembarangan. Misalnya. Ini misalnya contoh kasus. Ya. Maka orang terganggu. Bukankah ada gereja? Kenapa enggak di gereja aja kebaktian? Sekarang begini, kamu lihat juga di rumah-rumah Muslim juga ada acara kegiatan ibadah. Mungkin mereka mayoritas Islam di situ. Tetangga-tetangganya nggak merasa terganggu karena mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi bukankah negara ini menjamin
pemeluknya untuk melakukan kemudian ibadah agamanya bebas. Selama tidak mengganggu orang lain. Gini Kan aja Pak, begitu. cuma izin. Contohnya di mana, buat TKP-nya, Bro? TKP-nya di mana itu? Kita Seperti lihat. Tangerang kemarin. Iya, di mana TKP-nya? Iya, yang sedang acara ibadah OMK itu. Kan Di mana dikatakan TKP-nya? di Tangerang. Tangerang mana? Ada buktinya? Tahu banyak kali bacot kau. Yang Kan mana? itu kan Coba buktinya ya satu kita bahas, kau kok dari tadi ngomong. Jadi kalau begini loh, begini kalau berbicara nih ada bukti nih ya. Dengerin ya, dengerin. Ini bukti nih, ini data. Saya open cam. Gedein saya. Ini bukti yang namanya open cam ini. Saya nih ya, gitu bukti begini nih, ada beritanya. Nah ini ya. Gedein tuh. Nah ini. Apa bacanya ini? kau yang kau tunjukkan perusahaan Nanti dulu. musola. Nanti dulu. Nah, perusakan musola di Minahasa dan otokritik kepada umat Islam. Nih ada nih. Nih satu, dua. Dengerin dulu. Video viral masjid ditutup disulut. Ini faktanya. Ketiga, ada lagi nih. Viral. Sebentar saya blok dulu. Viral warga tolak keberadaan musola yang dibangun seorang walap Sangihe di Sangihe. Ini yang paling parah nih 2015 nih. Ada perda nih. 2015 kemarin nih ada perda larangan bangun masjid di Tolikara Papua. Begitu dong kalau diskusi ada data gitu lah. Coba kau panggil pakai data sedikit. Lanjut Manyuma. Ya, pakai data kalau ngomong. Jangan banyak enggak ada data gitu loh. Lanjut. Itu fitnah kalau nggak ada data. Gimana? Kenapa tidak ada data? Silakan. Ya mana? Tampilkan kayak gua. Di Medan. Oke, tunggu ya. Ya mana datanya? Tunggu, sabar. Ya gitu. Kalau kita lihat ya teman-teman, misalnya nih kita menghitung statistik Islam Kristen di Indonesia, kemudian di di Islam 85 misalnya atau 86, di Kristen misalnya 20%. Berarti berapa selisihnya itu? Itu lipat kali 4 ya kan ya? Benar ya? Artinya kalau terjadi dari Islam 4 kali, di Kristen 1 kali itu baru seimbang. Karena Islam mayoritas. Kan begitu. Di sini paham enggak ini ya? Iya. Seibarat kendaraan di jalan raya yang ada bus 80%, sementara Avanza cuma 20%. Yang sering terjadi tabrakan pasti bus. Karena lebih banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ya kita harus jangan memandang bahwa ini Islam, jangan memandang ini Kristen, enggak. Karena itu pasti ada sebabnya. Nah coba apa ini? Ruko emang ruko gereja. Ini standar Kena kan kau data lu. Kena kan? Ruko itu tempat jualan. usaha itu. Tempat dagang. Nah, kena Iya, kan lu? iya. Nah, di ruko Usaha ini gimana ruko ini? itu. Nah, ngapain nggak pakai ibadah di ruko? Ruko itu tempat jualan. Nah, kena kan lu? Oh benar itu Bang Andi, udah benar itu di ruko jualan kayu salib itu di ruko. Inilah kalian cara kita tidak menghargai agama lain. Loh. Itu melanggar, Bung. Ibadah. Izin ruko ya ruko, rumah toko itu untuk toko. Kenapa ibadah di situ? Kalian pandai kali kalian mengelak kalian nggak bisa kalian. Kamu yang tunjukkan data loh. Kamu yang tunjukkan data, bukan kami. Apa yang tertulis di situ? Gereja di toko, di ruko, gimana itu? Itu di tempat gereja itu dibuat, itu gereja dibuat. Gereja di ruko. Ruko itu, Bang. Ya kita kan beribadah kan Itu namanya datamu menabok kau sendiri, bro. apa?
Kamu nabok sendiri. Kok nabok sendiri? Itu Kalian ruko, coba. ruko. Saya mau nanya kepada kamu dulu. Ruko itu, dengerin dulu, dengerin. Ruko itu tempat dagang atau tempat ibadah? Jawab dulu. Ruko itu rumah toko, tempat ibadah atau tempat dagang? Bos, kita beribadah itu harus di... Dijawab dulu, trompet lepet, dijawab dulu. Bujang, kok topet lepet kau? Marah dia. Marah. Sekarang kita kan ibadah di situ, bukan buat lain-lain. Harus kan menghargai kalian di Tapi situ. kan bukan tempatnya, Bung. Gimana ceritanya tuh, Bung? Anda kemudian menggauli bini Anda di pinggir jalan. Orang datang tegur, kok Anda marah kan? Bukan tempatnya. Jangan kau bawa Bukan tempatnya. semua aja kau gambarin. Gak usah kau bini aku cuma. Gini ya. Ya, itu cuma contoh, saudara. Itulah yang terjadi. Silakan Bang Rocky, silakan. Iya Mas Zuma. Ini asbak Bali nggak mengerti gitu. Itu ibarat yuk beribadah di kamar mandi yang Asbak bukan apa? pada tempatnya itu. Asbak apa? Asbak Bali itu dia. Oh, Jangan babak Bali nanti kena kau. Udah cukup, jangan terlalu ceceng. Yang jelas gini lah bro. Jangan babak Bali. Ini saya luruskan supaya kita nggak ada debat kusir. Intinya adalah ruko itu bukan tempat ibadah. Ya baca aja latar belakangnya kenapa sih seperti apa. Yang jelas kami umat Islam itu kalau ada masjid dilarang kami nggak pernah framing, kami nggak pernah bawa kecuali Anda bawa duluan. Ada musola nggak bisa dibangun, ada orang lagi ibadah dibubarin juga, kami nggak pernah framing. Ya kemungkinan besar di sana adalah mayoritas Kristen. Ya, is okay, nggak apa-apa, kita terima. Nggak di framing, nggak melas, nggak ada panitianya, minta dibantu segala macam, nggak. Biasa aja, kita maklumi keadaan di sana. Tapi Anda ini di ruko, bukan pada tempatnya. Terus Anda keluar-keluar. Itu loh, Anda yang salah alamat, terus Anda yang baper gitu loh bro. Jadi kalau bawa data itu ya sedikit yang bermartabat lah ya. Iya. Kalau begini kan kasihan lu juga data lu gitu loh, oke? Kasihan data. Kecuali di gereja, dibubarin gitu ya. Bos, di mall aja, di mall aja juga. trompet basi nanti kalau bawa data jangan di ruko ya, di kedai kopi nanti, di kedai kopi. Jangan di ruko. Ya cukup yang ini ya. Sekarang kembali ke topik mengenai Anda mengatakan tadi, nanti lanjut Bang Jumaya. Anda mengatakan Kristen datang duluan, dia bab pertama. Al-Quran datang belakangan, gitu ya. Nah sekarang ada nggak istilah-istilah? Sekarang saya tanya, dengarkan dulu. Ya, Ada nggak istilah-istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? A ada, B tidak ada. Itu perasaan kalian aja diikuti Al-Quran kalian itu. Nggak bisa diskusi. Saya ulang kembali, bahasa Indonesia ya. Terjemahan Bible yang kau pegang sekarang ini, ada nggak istilah Al-Quran di dalam terjemahan itu? A ada, B tidak ada. Tidak ada. Oke. Sering membaca Bible bahasa Indonesia? Ya, nggak mungkin ku baca Al-Quran. Oke, baik. Oke, cek. Yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia itu Alkitab atau Bible? Yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia, Alkitab atau Bible? Alkitab. Hah? Alkitab. Jawab. Alkitab. Yang dibawa Belanda sambil menjajah Alkitab. Hah? Iya. Alkitab. Alkitab itu apa artinya? Sekarang gini, jadi kalian bedakan lah. Alkitab artinya sekarang gini. Alkitab kami Arti dengan Alkitab apa? Alkitab kami sama Alkitab luar negeri beda. Alkitab artinya apa? Alkitab artinya apa, bro? Iya, itu isi ayat Atau agama gini kami. aja deh. Ya. Bible artinya apa? Gini aja deh, Bible artinya apa Bible itu? Gak tahu, kau yang tahu artinya apa? Ya berarti kau pegang doang, kau nggak ngerti apa-apa kan? Kau yang tuh ngerti apa-apa. Ya kamu ngertinya apa coba? Ya sekarang isinya? Bible artinya apa? Ya, Bible nggak tahu. artinya apa? Bible artinya apa? Coba kau yang Nggak tahu tahu. artinya. Alkitab artinya apa? Nggak tahu, Ya, coba. saya nggak mau kasih tahu lah, kau percuma dikasih tahu. Udah sering dikasih tahu. Ternyata kau pegang selama ini sampulnya aja kau nggak ngerti.
Pengertian kau tentang Alkitab dan Bible itu apa coba? Kau nggak tahu. Bible itu atas kata, ya saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu lo, diam dulu di situ, duduk di pojokan. Oh, kasih diam. tahu. Yang dibawa Belanda, katanya mau dengerin. Yang dibawa Belanda itu pertama kali masuk ke Nusantara sambil menjajah dengan moto rigid, glory dan gospel itu belum menjadi Alkitab, tapi yang dibawa itu Biblos atau Bible. Arti Biblos adalah kumpulan buku-buku. Terus dirubah supaya laku, dirubah menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sebuah kitab, sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Beda arti. Nah sekarang kau pegang nggak tahu arti apa-apa. Sekarang kau dengarkan tadi saya bicara, saya tanya balik. Kau pakai jawaban saya menjawab. Apa arti Bible? Apa arti Alkitab? Jawab. Tidak tahu. Coba jelaskan. Satu. Saya tidak tahu. Coba Berarti dia jelaskan. nggak dengar tadi saya menjelaskan ya? Udahlah, udah saya dengerin tadi lu. Saya udah menjelaskan, kamu kok nggak ngerti apa-apa. Pengertian kau. Nah, sekarang kau tidur dulu di tempat. Kau tidur dulu. Bujang. Kau diam dulu di situ. Yang bodoh. Banyak cerita. lu Apa? sebenarnya, kalian. Banyak cerita. Mengarang-ngarang. Banyak cerita. Sandi putih ya. Yang kayak begini-begini diskusi dari saya sama Banjuma tadi. Jalannya kami Kalau kau turun, kalau tidak dari mana kayak kami ambil tidak berilmu kau bro. Mukelen terlalu. Apa sih? Enggak, santai, tenang, santai. Itu kan guru-guru kita kan bicaranya sopan. Sopan kok. Kamu ditanya dengan baik, jawab arti Alkitab itu apa. Ada acara ibadah itu apa mayoritasnya. Jadi kalau Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nora sudah ada panggilan? Bentar, Bang Nandar, naik dulu Bang Nandar. Ini si Asbak Bali ini udah turunin dulu. Iya udah turunin aja lah. Maaf ya bro ya, saya turunin. Mohon maaf. Sekali lagi saya turunkan. Karena kita diskusi ini pakai akal sehat, pakai data, bukan pakai perasaan. Anda belajar lagi aja. Tanya pendetamu, Pak Pendeta, arti Alkitab apa? Arti Biblos atau Bible apa, Pak Pendeta ya? Lu belajar dulu satu kata itu ya. Satu kata doang atau dua kata. Bible atau Biblos dan arti Alkitab. Tanya pendetamu, catat, besok malam kau naik lagi di sini, oke? Ya, Ahinanda naik Ahinanda. Bu Nora, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Akang. Alhamdulillah belum Bang Handi, belum ada panggilan. Oh belum ada panggilan. Pak Jaksa dan nggak boleh nyanyi ya. Ya tenang aja. Kalau dia yang memulai ya dia yang mengakhiri tau. Santai aja gitu loh. Kalau yang saya monitor itu Bunda Nora kan dilaporkan tuh. Terus kemudian yang mau menjadi saksi yang disebut itu ada dua katanya. Si Lina Wijaya sama si Logika mau jadi saksi. Jangan-jangan nanti jadi saksi dia yang jadi tersangka. Ya nggak apa-apa. Terlapor kan. Ya biarin aja kan nggak masalah. Lah itu It's okay, it's okay. buat apa gunanya, Pak? Kenapa? Gunanya apa itu kucurut satu itu diambil? Yang mana? Logika itu. Apa hubungannya? Lah dia Karena logika ini kan pernah menginjak kitab Bible-nya mereka. Ya. harusnya Ya. logika ini yang ditangkap, dia yang nginjak Bible. Iya, itu makanya tadi Bang Andi itu satir, yang harusnya jadi saksi malah jadi tersangka itu. Oh, nggak bisa begitu. Ya, Ya, Bang Pres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aja Bang Handi ke tujuan tadi yang pertama aja dulu. Ya justru itu. Jadi ini di sela-sela diskusi ini silakan Adik Kores informasikan kepada pendengar Izin dulu bahwa kita pergerakan kita sekarang ini
ya membutuhkan uluran tangan atau kerjasama dengan semua pihak memperkuat, karena di seluruh Indonesia API juga berjuang ya, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jabodetabek, dan semuanya akan mengadakan gerakan bersih-bersih dalam rangka memperkuat divisi hukum API. Untuk itu Adik Kores, silakan, Anda sudah ditugaskan tadi sore, monggo. Siap Bang Handi, thank you. Jadi 2200 ini ikhwan fillah muslimin ya, para pembenci Islam, mereka sudah menabuh genderang perang ngajak serius ya, mereka ngajak serius. Iya, yang namanya muslim itu nggak bisa ditantang, nggak bisa ditantang. Arenanya mau apa aja kita sambut gitu kan. Mereka ngajak terkenal, mantap, mantap kita sambut. Nah, takutnya nih apa yang mereka lakukan itu kan kelamaan ya, kelamaan. Kita percepat dengan cara apa? Lapor balik. Kita bakal lapor balik, lalu kemudian kita akan ucapkan kepada mereka, sampai jumpa di TV nasional. Sampai jumpa di TV nasional, wahai para pembenci Islam. Udah saatnya satu Indonesia tahu siapa aja kalian semua. Jadi kalau misalnya muslim dipanggil kelamaan, kalian yang dipanggil akan lebih cepat barangkali. Itulah pergerakan kita sekarang gitu. Membuat ini semua lebih cepat dengan cara dilapor balik. Oke, ikhwani fisabilillah. Nah, supaya bisa jadi percepatan ini, maka kami semua butuh dukungan kalian. Kami semua butuh dukungan kalian untuk support, baik doa, finansial maupun tenaga ataupun jasa gitu, supaya semua cepat terjadi. Kalian ingin melihat kan bagaimana rasanya ketika para penghujat Islam ini duduk di kursi pesakitan meja hijau, lalu ditanya-tanya gitu. Siapa tahu keluar bahasa seperti anak Batak gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya butuh uang, Pak. Ah, kayak gitu. Siapa tahu kayak gitu. Dan akhir-akhir ini, ikhwan, kalau kalian lihat slogan-slogan seperti Tuhan kami tidak perlu dibela, udah hilang, udah hilang. Nggak tahu kemana itu slogan-slogan itu. Jadi kita programnya sekarang begitu, ikhwan. Kita akan percepat ya, kita akan percepat kepada kaum slogan Tuhan kami tidak perlu dibela untuk terkenal di TV nasional gitu. Jadi sampaikan kepada mereka semua ya, kalau kalian lihat Rumpeng Hujat, sampai jumpa di TV nasional, sampai jumpa di TV nasional. Kalian menunggu, kami pun menunggu. Mantaps. Jadi tafadhol rekeningnya nanti dari Bang Handi atau Kang Kian Santang. Itu aja dulu. Allahu Akbar. Lanjut Bang Handi. Ayo kau. Ya, mungkin Garuda mau menambahkan. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia masih sama yang kemarin. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Saya ulang ya. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Ditunggu teman-teman, arti semuanya agar pergerakan ini mudah untuk dijalankan. Terhubung karena waktu dan jarak pergerakan-pergerakan di dunia nyata, tentu uluran tangan kalian semua yang kami butuhkan di sini. Lebih cepat, lebih baik. 5 Charlie, 5 Bravo. Kira-kira begitu. Lanjut. Bang Handi, boleh saya nambah sedikit, Bang? Boleh? Boleh Bunda Nora, boleh. Oke. Berapa hari yang lalu ya, ada info sedikit lah. Mereka karena sudah melihat anak Batak ditangkap ya, tapi mereka memframing kalau itu sebenarnya bukan ditangkap tapi diamankan karena banyaknya massa yang datang ke sana. Jadi ada info kemarin yang DM saya tidak perlu sebutkan orangnya siapa,
Mereka mengatakan katanya dari pihak Kristen akan memberlakukan seperti itu. Jadi mereka mau mengumpulkan massa untuk datang ke rumah saya. Ya seperti apa yang dibuat kepada anak Batak, mereka buat kepada saya seperti itu. Saya bilang ya silahkan, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang saya mau waktu datang itu harus memang ada saya punya delik, ya kan? Nah kalau anak Batak kan jelas dia sudah kena delik penistaan. Saya mau kalian datang harus bawa juga delik saya apa benar itu sudah penangkapan dari kepolisian, ya saya ikut. Tapi kalau tidak ya saya akan tenang di rumah saya gitu loh. Jadi mereka tuh mau seperti itu juga. Apa yang diperbuat ke anak Batak, mereka memperbuat juga kepada saya seperti itu. Ya silahkan saya bilang. Itu saja Bang Andi. Sekarang Cuman begini loh, malunya begini ya. Ini apa nggak malu ya nangkap emak-emak gitu ya kan? Itu saja saya sampai mikir datang rame-rame emak-emak yang mau ditangkap gitu loh. Malu lah gitu. Iya Lah kan? mereka beraninya ke cewek, mereka beraninya ke cewek gitu. Kenapa nggak Kores yang dilapor gitu kan? Belum dipanggil gue datang duluan gue. Bang Kores tunggu izin. Jazakallah bihair ya, jazakallah bihair buat Mbak Yanti, Mbak YNT yang telah mendukung pergerakan kita ya, yang udah transfer dana langsung ke API sebesar 1 juta rupiah, Bang Kores. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakallah Mbak Yanti. Ya, jadi dan ini juga janji API Ikhwan kepada kalian semua, ini jadi saksi 2200. Kami API tidak akan meninggalkan para Jundun min Junudilah yang sudah terlapor gitu. Kami akan mengawal mereka sampai tuntas berperkaranya di meja hijau gitu ya. Baik itu Gurunda, Ukhti Nora maupun Unik Rifa. Dan satu lagi, Tuhan kami tidak perlu dibela. Kaget, Kores. Yang serius ya. Entahlah, Kores. Ya, oke. Jadi di bawah ini udah banyak yang transfer ya, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, thank you ya saudara-saudaraku. Dukungannya ya, terima kasih banyak, Masya Allah. Kita baca di bawah udah banyak yang transfer. Barakallah ya, berkah saudaraku ya. Ustadz Alif ada nggak Bang Kores? Bisa dicek nggak Bang Kores? Dicek di mana, di grup? Nggak di itunya, di rekening bisa nggak? Ada ya, nggak usah langsung. Yang jelas pastilah. Oh gitu. Oke. Udah Oke, kalau satu gitu pintu, kan? kita lanjut ya. Jadi Mbak Nora santai aja hal kayak beginian biasa. Iya Bang Andi nggak apa-apa. Ya, kalau akun Banjuma atau Banjuma yang dilaporkan ya biasalah. Memang tempatnya kantor polisi itu melapor gitu loh. Bagus dia caranya gitu. Ya kita beri apresiasi karena memang ya tempat melapor di kantor polisi kan begitu. Polisi itu presisi. Ya tentu juga kan nggak semuanya ya, sembarang itu. Tentu gelar perkara dulu, penyelidikan dulu, pelapor diminta dulu di BAP. Kemudian penyelidikan dan seterusnya. Jadi nggak semudah itu begitu. Bahkan LP dulu juga masih di Mabes Polri kita LP, Polda Jatim kita LP, di Polda Metro kita LP, nggak teriak kita biasa aja tuh. Terus kemudian mestinya kalau bisa sih ya, kalau saya orang sebelah ya, yang saya prioritaskan LP itu si topik logika gitu loh. Itu sangat sudah menista agama sebelah. Karena apa ya, kitabnya yang dianggap suci diinjak pakai kaki loh itu. Kitab Jelas yang banget dianggap rekamannya. suci. Ya, kok malah dijadiin sebagai teman, katanya udah dimaafkan begitu. Nah, itu oke lah kalau begitu ya. Bang BNI itu. Oke. Untuk itu Mbak Nora santai aja, nggak usah khawatir gitu.
Silina Wijaya ya tadi Bang Juma udah jelaskan ya, jelas-jelas menantang. Dia datang sidak di acara kami kan gitu. Ya kita terlena karena sebenarnya acara udah selesai loh. Kita udah mau pulang sebenarnya di sana. Datang, ninggalin baju, terus kemudian keluar di framing. Saya berani memasuki markas mereka. Ya itulah indahnya Islam. Kamu pasti masuk ke kampung kami, masuk ke rumah kami dijamin aman kok. Itulah indahnya Islam itu ya. Ya itu aja, kalau bisa di-spill aja. Akang Silina apa sih dosanya? Si Agatha apa sih dosanya? Di-spill aja biar netizen juga pada tahu, dan biar pelapor yang melaporkan Mbak Nora juga tahu. Ya, supaya di tempat sekalian bersih-bersih kan gitu ya, di sana bersih-bersih gitu. Dan yang Anda anggap jadi saksi juga si Logika sama Lina Wijaya, cakep itu. Ambil aja jadi saksi. Bagus itu. Ya, silakan di-spill aja Kang kalau bisa di-spill supaya penonton. Ya si Lina Wijaya bagaimana menistanya? Oh, sama si Agatha ya? Iya. Si Logika juga gimana menista agama orang, injak kitabnya orang? Ada nggak? Nggak bisa itu, ada ininya itu, ada apa, ada musiknya itu. Ya, suaranya dihilangin aja. Bentar ya. Yang si Lina. Diisi aja dulu, saya sambil nyari. Ya. Dicari. Silakan yang lain. Itu Bang Juma banyak, Bang Juma Guru Juma. Pak Handi itu banyak yang nanyain, ada nggak disertakan rekeningnya di apa? Di mana gitu biar mereka kunjungi? Ini rekeningnya nih, saya spill nih ya, Ya, rekeningnya nih. biar semua ini Izin, waktunya saya gedein. bersatu ya. Masya Allah, Jadi, Allahu Akbar. kesehatan. Allahu Akbar, kok ganteng banget nih orang. Astagfirullahaladzim. Percaya diri amat. Tuh. Oh, itu blur Kelihatan dia kan? tuh. Blur dia. Didekatin lagi Aki, biar Nggak bisa, udah segini, udah full ini. Rambut Buat masih ini ada. itu stiker judul. di apa namanya? Di stiker judul kena, mending di bawah aja spam yang tahu lah. Itu apa sih? Nomor rekening ini brosur itu yang kemarin. Walah. Enggak, soalnya banyak yang nanya tuh. Ya, Apa itu mah ada redaksi nomornya itu 75 kali tambah 51 tambah 770. 75 kali tambah 51 tambah 770. BNI Apologet Islam Indonesia. Gampang kok nomornya itu di bawah. Banyak di bawah. Banyak di bawah. Nih, sudah ku copy paste nih. Ayo kaum muslimin, sudah waktunya ini kalian bersatu. Gunakan tenaga kalian, ya kan, visi kalian kepada kaum muslimin yang selama ini berjuang untuk membentengi umat Islam. Dan ini niatnya baik. Jangan hiraukan fitnah dari luar, mau mereka katakan sekarang bersatu. Betul Pak Andi? Betul. Sekarang kita bersatu. Ibaratnya saya kasih analogi, ketika orang tua kita itu sudah memberikan kita asupan yang baik, didikan yang baik, pendidikan yang baik, kemudian orang tua kita ini dizolimi, dilucuti, ya kan? Apakah seorang anak itu diam? Tentu tidak. Guru-guru kita selama ini sudah memberikan kita asupan, memberikan kita didikan, agar kita tidak menyeleweng mengikuti daripada hasutan subhat mereka. Maka sebagai kaum muslimin, waktunya sekarang kita bangkit. Oke? Bangkit. Dan saya minta juga bahwa orang-orang yang kemarin diimnya videonya bom-bom kirim, karena kita satu kota. Betul kata Pak Handi, nggak usah lagi dulu masuk ke room-room Kristen, kita fokus dulu bersatu. Selesaikan masalah ini. Saya juga pengen lihat, bahkan saya senang kalau itu didudukan perkara di persidangan. Mereka akan dilucuti dengan memalukan di situ, karena kita punya bukti-bukti. Masalah dalil insya Allah, masalah hukum kita punya orang-orang, apalagi ada guru-guru kita yang hebat-hebat. Intinya sekarang kaum muslimin bersatu, tidak usah pikir lagi.
Gunakan tenaga kalian, harta kalian, apapun yang kalian miliki buat kaum muslimin. Bukan untuk pribadi-pribadi, untuk keselamatan umat. Itu yang penting. Dan saya harap buat Bu Nora nggak usah ketakutan, kaum muslimin ini Masya Allah luar biasa. Kita punya guru-guru besar, salah satunya khususnya Gurunda Zuma, orang tua kita yang memberikan didikan asupan yang baik selama ini berjuang dari bawah sampai atas. Masa kalian biarkan beliau dilucuti seperti itu? Maka jangan pernah diam. Walaupun kerendahan hati beliau hingga beliau ini tidak mau melibatkan kita. Bagaimana kerendahan beliau? Saya dengarkan itu saya sedih itu. Beliau tidak mau melibatkan kita loh kaum muslimin. Beliau mau mengurusi sendiri. Tapi sebagai kaum muslimin kita tahu diri yang selama ini kita diberikan asupan. Saya bukan anggota API. Tapi saya masuk dalam terjun dunia lintas agama, motivasinya adalah beliau. Saya tahu asupan-asupan, saya tahu membentengi diri karena ada beliau. Makanya sebagai tahu dirinya kita sebagai kaum muslimin, ibaratnya kita menghargai orang tua kita yang sudah memberikan kita asupan, didikan, maka sudah saatnya kita bersatu dan berjuang. Allah Sudah Akbar. saatnya. Amin. Silakan saudara-saudaraku, guru-guruku yang lainnya. Ya, mungkin dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang di bawah, yang di TikTok maupun yang di YouTube, mungkin pengen mendengar penyemangat dari Gurunda Zuma. Mungkin ya, soalnya saya baca ini banyak yang spam Gurunda speak up, Gurunda speak up. Benar. Yang di bawah saya mau tuh ya. Ini bagus ada room diskusi seperti ini. Nah, saya mau di tap-tap itu sebelum jam 10 tuh kalau bisa udah 1 M tuh like-nya tuh, dan di share ya minimal 10 lah. Sama-sama tuh kita share itu. Akang, saya kan mau turun nih. Tapi saya mau sedikit ya. Demi Allah saya tuh tidak ada rasa takut. Saya tuh nggak takut. Untuk apa saya takut gitu loh? Saya takutnya tuh pertama kepada Allah, kedua tuh kepada keluarga, kepada orang tua saya. Saya nggak ada takut. Insya Allah saya tidak takut. Cuman karena saya memikirkan kondisi ibu saya bagaimana, karena beliau pun juga diserang dari keluarganya yang di Jakarta, keluarga dari bapak saya yang di Tarutung, asik menelpon, asik meng-WA ibu saya, itu yang saya jaga. Insya Allah saya tidak takut, tidak ada rasa takut saya. Semangat Bunda Nora, semangat. Iya, Allah saya Akbar. cuma memikirkan ibu saya Semangat. saja. Jadi untuk meredam biar keluarga dari pihak bapak dengan mama saya ini tidak meneror orang tua saya, ya saya agak redam sedikit, gitu loh. Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak takut, ya. Saya sudah prinsip hidup sekali, mati sekali. Ketika saya hidup, saya manfaatkan hidup saya itu berguna dan berjihad di jalan Allah. Mungkin dengan cara ini saya berjihad. Ya, karena saya sebagai seorang ibu tidak bisa berjihad seperti kayak Rasulullah dulu berperang kan. Tapi mungkin dengan cara ini menyampaikan kebenaran, walaupun dengan mungkin ya banyak yang menilai ini terlalu vulgar, terlalu barbar. Ya, karena saya sudah terlanjur sakit hati atas penghinaan mereka terhadap Islam saya. Terlanjur sakit hati saya. Jadi kalau kalian menilai, ya kamu jangan terlalu barbar, ya terserah gitu loh. Saya bukan bilang saya mengiyakan saya barbar, tidak. Ketika saya melihat video-video mereka menghujat Allah saya, menghujat Nabi saya, terus saya harus diam kepada penghujat, tidak. Saya bisa berlaku sopan kepada orang yang sopan, berlaku keras ataupun tegas seperti dibilang Bang Zuma kepada penghujat. Jadi sekali lagi, saya sedikit pun tidak ada rasa takut, saya tidak gentar. Saya mungkin sekarang lagi calm down dulu karena saya mikirkan ibu saya. Ibu saya yang selalu di WA, di telepon sama keluarganya yang masih Kristen menyuruh saya untuk berhenti. Tapi apa jawaban mama saya? Jangan nak, kita tenangkan dulu ini. Kalau nanti terbukti bagaimana nanti di pengadilan, kita suarakan lagi. Masya Allah, keren. Allahu Akbar. Kita dukung Bunda Nora biar semangat. Saya izin turun semua. Terima kasih supportnya abang-abangku semua, Bang Handi, semuanya di sini. Semangat. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya biar saya menyimak doa Kang. Biar saya tidak lari ya Kang. Oke.
Mungkin Bung Rocky mau menyampaikan nih. Dari tadi Bung Rocky kayaknya mirip asbak ini ya, Kalimantan. Silakan. Ah, bisa aja tripod kamera Canon. Ya. Enggak. Saya yakin semua ingin mendengar itu sebuah motivasi dari Bang Zuma. Tapi ya, kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah spam untuk nomor rekening. Terus spam, jangan berhenti. Terima kasih. Karena itu nggak bisa tuh disebut satu-satu. Dan terus gencar tap-tap ya. Kejar tuh 1M sebelum jam 10 malam waktu WIB. Dan share minimal 10 ya. Dan ya ini indah banget Muslim nih dari kacamata empirik saya. Tanpa ada imbalan, tanpa apa-apa. Tapi mereka ikhlas itu karena ada giroh itu. Meskipun ada yang mungkin masih bolong-bolong ibadahnya atau dia itu masih belajar tapi ada karena giroh jadi bersatu itu saya suka itu. Jadi mungkin Bang Zuma silahkan kasih motivasi itu untuk kita semua di sini. Ya, tapadol Gurunda. Gurunda monitor. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak De naik Pak De. Lanjut. teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ini kan teman-teman Kristen sudah melaporkan Bang Suma, kemudian Uni Rifa, dan juga Dinda Nora. Laporannya itu di Sumatera Utara ya. Dan alhamdulillah saya sendiri udah siap hadapi itu dari sejak dulu. Karena pasti ya orang berdiskusi di lintas agama itu resikonya pasti ada gitu ya. Dimanapun itu kita berada, di bumi mana yang kita pijak, pasti kehidupan kita itu selalu beresiko. Seibarat hidup ini selalu berdampingan dengan kematian. Maka apapun itu kita harus siap. Sebagai seorang muslim, ya kita dilahirkan kemudian untuk menjadi pejuang, menjadi seorang yang jihad di dalam keyakinan kita sebagai umat muslim. Nah ini sudah terjadi teman-teman. Bang Suma sudah dilaporin. Artinya mau tidak mau saya harus menghadapi itu. Namun saja saya tidak bisa kemudian membendung upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerhati ya dari umat Islam sendiri. Alhamdulillah dukungan datang dari berbagai macam strata, dari berbagai macam golongan ya. Hampir semua lini kemudian acungkan tangan untuk ikut andil dalam keadaan ini gitu, sehingga saya semakin kuat dan semakin percaya diri. Yang saya khawatirkan hanya teman-teman yang salah langkah, ya telah mengambil langkah pelaporan seperti ini tanpa mengetahui bahwasanya latar belakang terjadinya apa yang mereka laporkan itu adalah pemicunya Lina Wijaya. Dan lagi-lagi Lina Wijaya ini menjadi saksi. Ya, ini menarik nih teman-teman ya, sangat-sangat menarik. Seakan-akan beliau ini suci atau bersih dari penistaan agama Islam. Padahal yang kita kumpulkan data-data tentang dia itu sudah menumpuk, ya sudah menumpuk sekali, banyak sekali yang sangat menyakitkan hati kita umat Islam. Kenapa Bang Suma kemudian terjun di TikTok ini? Bukan karena cakupannya untuk semata-mata menyebarkan informasi baik tentang Islam, enggak. Sudah cukup Ustadz kita, sudah cukup ulama kita. Tiap tahun pesantren-pesantren kita itu mengentaskan kemudian boleh dibilang jutaan. Ya jutaan, betul. Jutaan anak-anak yang sudah hebat dalam segi keilmuan Islam. Yang nantinya tentu orientasinya adalah menyebarkan agama Islam kepada umat Islam itu sendiri. Jadi itu saya rasa cukup. Tapi oleh karena adanya para penghujat yang merajalela kemudian di sosmed dan tidak ada efek jera, maka saya mengambil alih
salah satu bagian dari misi perlawanan terhadap serangan-serangan pendangkalan akidah yang mereka lakukan dengan menghujat Islam. Jadi saya katakan, jangankan jasad saya, nyawa saya pun saya sudah impakkan untuk agama ini. Jadi kalau mau main-main dengan Bang Suma boleh, silakan Anda bunyikan musiknya, tabu gendangnya. Saya akan ikuti irama yang Anda inginkan. Ya, tapi Anda pun harus siap untuk ikut berdendang dengan saya. Anda yang memulai, ya Anda juga yang harus mengakhiri dong. Ya, jadi ketika Anda sudah memanfaatkan orang yang tidak mengerti tentang dunia apologet sebagai pelapor, jangan Anda berkata bahwa yang melakukan debat itu cuma Islam saja. Yang melakukan debat itu yang memulai kalian. Bahkan secara lembaga Bible, lembaga kitab, ya lembaga kalian yang memulai perang itu. Jadi tidak akan pernah takut dengan itu ya teman-teman. Jadi ini tidak perlu diperpanjang. Yang pada intinya kemudian saya sudah terlapor, Bang Suma sudah dilaporkan. Mudah-mudahan nanti tidak sepi dunia apologet. Teman-teman tetap berjuang, tetap suarakan kemudian kebenaran Islam itu. Jangan karena saya kemudian dalam proses, kemudian anak-anak saya berhenti, jangan. Tetaplah semangat, ya. Akan ada muncul Bang Suma yang baru. Oke? Allahu Akbar. Akan ada muncul Bang Suma yang baru yang akan mengiringi teman-teman sekalian semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita perlihatkan persatuan kita sebagai umat Islam di Nusantara yang kita cintai ini. Toh kemerdekaan ini diraih oleh mayoritas Islam sebagai pahlawan. Maka ini adalah perang akidah, teman-teman. Ini bukan perang oknum, ini perang akidah. Perang akidah itu artinya apa? Yang Bang Suma perjuangkan ini bukan hal pribadi Bang Suma. Yang Bang Suma perjuangkan ini adalah akidah Islam. Menyelamatkan kemudian anak keturunan kita ke depannya dari ronrongan penghujat penista. Betapa sakit hati kita mendengarkan Allah dihujat. Betapa sakit hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dinista. Betapa luar biasanya mereka kemudian menghinakan Rasulullah, menghinakan Allah. Yang mana kita sendiri tidak pernah menista dan menghujat mereka, menghujat sesembahan mereka. Tanpa kemudian ya mereka memulai. Kita menghargai apa yang mereka sembah. Bahkan kita sering berdiskusi untuk supaya mengajarkan mereka bahwa yang kalian sembah itu tidaklah kemudian terkutuk, tapi justru mereka yang mengatakan Tuhan mereka sendiri yang terkutuk. Tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, kita ikuti proses hukum di negara kita ini. Ya, kita saling mendoakan, mohon doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang mereka inginkan ya kita jabanin dengan baik. Mereka menginginkan kemudian hal ini terjadi, ya sudah kita layani. Oke, kita layani. Jadi teman-teman sekalian yang merasa bahwa kita perlu untuk bersatu, saat inilah mungkin saatnya ya kita bersatu. Allahu Akbar. Kita mengambil andil. Kita mengambil andil. Tak rugi kemudian sahabat-sahabat sekalian kalau di dalam kegiatan ini ya misalnya mengeluarkan 50.000. Umat Islam di Indonesia ini kan ratusan juta. Ya, 50.000 itu tidak akan menggoyangkan saldo rekening kita, tidak membuat rekening kita itu bergetar, enggak. 50.000 itu hanya sebagian kecil dari harta yang kita punya. Saatnya lah kita gaungkan. Kalau Anda cinta kepada para apologet Islam yang memperjuangkan akidah Islam hari ini, maka mari kita bahu-membahu untuk kemudian bersatu melawan mereka penghujat yang telah melaporkan kita. Oke, saya kira begitu teman-teman, tetap semangat, buktikan kalau memang Islam itu satu tubuh. Pada saat kemudian pembina apologet Islam yang selama ini menyuarakan bagaimana Islam itu membela diri pada saat dihujat, dinistakan oleh orang-orang kafir laknatullah alaih,
saatnya lah saudara-saudara saya hadir untuk bersamai Bang Suma dan kawan-kawan. Di situ ada Dinda Nora yang memiliki anak kecil, Uniripa juga. Ya, mari kita sama-sama untuk meringankan beban dan langkah kita ini, supaya apa yang menjadi cita-cita kita kemudian lapor balik itu bisa segera kita laksanakan. Ingat sahabat-sahabat sekalian, apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata karena Allah, semata-mata karena tidak menginginkan kemudian generasi Islam itu dirampas akidahnya oleh orang-orang di luar Islam. Kalau hanya karena harta, karena kedudukan, saya rasa teman-teman apologet itu sudah punya. Teman-teman juga mungkin tahu Bang Suma seperti apa. Jadi ini murni karena melindungi anak-anak kita dari ronrongan ya, misionaris pemurtadan yang terjadi secara masif, terstruktur dan terencana. Sehingga kemudian apa yang kita perjuangkan ini yang perlu kita ajak teman-teman juga ikut berjuang bersama. Kita buktikan bahwa Islam itu memang bersatu dalam hal akidah. Bang Suma bukanlah seorang teroris. Bang Suma juga bukan seorang penghujat, bukan penista. Bang Suma bukan orang yang kemudian provokator untuk mengajak umat Islam melakukan pemberontakan. Justru Bang Suma mengajarkan umat Islam untuk memahami pelan-pelan agama di luar Islam yang senantiasa tampil ke Islam-Islaman demi untuk memurtadkan generasi Islam. Sudah betapa banyak ilmu yang kita sampaikan oleh para apologet menyampaikan. Sudah berapa banyak kemudian nuansa keilmuan, karisma ilmu yang kita terima dari materi-materi apologet yang disajikan kemudian siang dan malam. Saatnya lah sahabat-sahabat sekalian, mari kita lakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengatasnamakan mereka Laskar Kristus. Kita juga adalah Laskar Nabi Muhammad SAW. Kita adalah Laskar Jihad. Islam itu adalah jihad. Maka ketika Islam itu dicederai, Islam itu disakiti, Islam salah satu pejuangnya kemudian dibahayakan, maka saatnya kita bangkit. Bangkit dalam hal ini adalah semangat kita untuk mendukung pergerakan. Dukung pergerakan kami, Apologet Islam Indonesia, tentu seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, silakan berdonasi kemudian di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Tetap semangat ya, rapatkan barisan. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaidas syaitan kana daifa. Mereka lemah, mereka dalam ketakutan, mereka sangat gentar, mereka saat ini tidak tidur nyenyak dikarenakan apa yang mereka gali sendiri. Mereka yang menggali lubang kubur mereka sendiri, maka saatnya mereka terkubur dari lubang yang mereka buat. Demikian dari saya, teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan, saya tetap monitor. Nah, ini sahabat-sahabat di Sulsel, teman-teman Sulsel hari ini malam ini juga sedang melakukan koordinasi ya terkait dengan gerakan yang akan diambil oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ada beberapa provinsi juga, alhamdulillah tadi sore sampai siang sampai sore tetap bersatu ya, melakukan konsolidasi kemudian untuk melakukan gerakan-gerakan. Ya, API Medan juga senantiasa insyaallah dalam waktu dekat. Kalian yang minta kami melakukan hal ini, bukan kami. Kami cukup kalian sabar. Jual, kita borong, Gurunda. Ya, kalian yang minta, kalian yang mau. Tapi di sini bukan sistem perang fisik ya. Sekarang kita sistem perang lapor. Nah itu kita lihat siapa yang nanti akan menjadi siswa di Universitas Orange. Kalian yang Jabar sudah bergerak, Gurunda. Jabar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jabar sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Sulsel siap siaga Gurunda dengan ormas-ormasnya dan pasukannya. Alhamdulillah, masya Allah.
Oke, rapikan barisan, rapatkan barisan, tetap satu komando ya. Jangan ada tindakan anarkisme, itu nggak boleh. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mencederai keutuhan negara Republik Indonesia. Kita kemudian melakukan ini semata-mata merespon dari apa yang mereka lakukan. Mereka yang minta kemudian kita melakukan ini. Bukan kita yang memulai, ya, tapi mereka yang memulai. Karena itulah kemudian kita sambut panggilan mereka dengan sambutan jihad. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan. Allahu Akbar. Jawa Barat beserta ormas-ormasnya sudah bergerak ya. Lihat tanggal mainnya. Linda Wijaya, saya pastikan kau tidak akan bisa tidur nyenyak ya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, lihat di bawah ada yang spam nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia APII. Silakan kirim ke nomor rekening itu. Buat Pak Ahmad udah masuk 250.000. Sukron jazakallahu khair Pak Ahmad. Sukron, Mbak Yanti juga ya, sukron udah masuk 1 juta.